menyela-nyelai janggutnya seperti ini ya. Tapi kalau janggutnya itu cuman sedikit, itu bukan sunnah lagi, wajib menyampaikan air ke kulit yang tumbuh janggut ya. Kalau bapak punya janggutnya tipis seukuran orang yang melihat janggut bapak ini kelihatan kulitnya, maka bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib menyampaikan air ke kulit yang tumbuh janggut. Tapi kalau janggutnya ini tebal, maka cukup saja dengan menyelai-nyelai janggut ya, selai-selai begini. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah menyelai-nyelai janggut ini berlaku hanya kepada janggut yang kathah. Kathah itu tebal ya. Biasa di Indonesia jarang. Nah, di luar negeri itu banyak, di Arab, India, Pakistan, banyak orang yang janggutnya tebal. Bahkan di Arab tuh ada juga perempuan yang ada janggutnya. Ya. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain ya. Yang ke 8 ya, yaitu menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki ya. Nah, makanya tadi pada sunnah yang awal ketika kita basuh telapak tangan, di situ kita langsung menyela-nyelai jari kita seperti ini ya. Nah, ini namanya kesempurnaan dalam berwudu ya, tersampainya air pada seluruh bagian wudu kita. Adapun pada kaki, seperti itu kita kasih masuk tangan seperti ini ya, kaki ketika berwudu. Nah, ini hukumnya juga sunnah ya. Kita lanjut ya, kemudian wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra ya. Kemudian salah satu sunnah daripada berwudu juga yaitu mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri ya. Mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Maka bapak kalau biasa wudu kiri duluan, itu wudunya sah, tapi tidak mendapat kesunahan. Nah, yang disunahkan adalah setiap gerakan itu didahulukan dengan yang kanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu menyisir rambut dari kanan ya, termasuk juga berwudu dimulai juga dari kanan. Kecuali wajah ini tidak perlu wajah kanan dulu atau wajah kiri dulu ya. Wajah itu satu paket. Begitu juga mengusap kepala. Yang dimaksud ini mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri adalah pada tangan dan kaki. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian wa taharatu thalathan ya. Disunahkan juga untuk menigakalikan basuhan ya. Makanya kalau bapak itu biasa sudah terbiasa, kalau 3 kali itu sudah hal yang biasa, padahal ini adalah sunnah. Nah, ini bapak dapat fadilah yang lebih daripada berwudu. Yang terakhir adalah wal muwalatu ya, berkesinambungan. Yang terakhir adalah berkesinambungan ya. Tidak boleh bapak berwudu basuh wajah di Al-Muhajirin, mengusap kepala di Masjid Agung. Nah, ini tidak boleh ya. Namun ada ulama yang mengatakan secara hukum wudunya sah selama air yang kita bawa tadi belum kering. Kita basuh wajah di Muhajirin, langsung start motor pergi ke Agung, langsung basuh tangan. Nah, selama air di wajah ini belum kering, ini wudunya sah. Itu saya dengar waktu ngaji dulu di pesantren, saya belum dapat nas dalilnya seperti apa. Tapi di sini yang jelas disunahkan untuk mualah ya, berkesinambungan. Jadi bapak ketika membasuh wajah langsung tangan, langsung mengusap kepala, langsung membasuh kaki ya. Jangan ketika membasuh wajah ngopi dulu ya, makan kue dulu baru basuh tangan ya. Disunahkan untuk berkesinambungan. Adapun kasus yang ketika basuh wajah
airnya mati, maka ini tidak masalah, kita berpindah ke suatu tempat yang ada airnya. Tapi selama wajah kita ini masih basah pada basuhan yang pertama tadi. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sunnah daripada berwudu ini ada 10 ya. Yang pertama yaitu membaca bismillah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, yang ketiga adalah berkumur-kumur, yang keempat istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, yang kelima itu mengusap seluruh kepala, yang keenam mengusap kedua telinga zahir batinnya, yang ketujuh menyelai-nyelai janggut yang tebal, yang kedelapan menyelai-nyelai kedua jari tangan dan jari kaki, yang yang kedelapan yaitu mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri, yang kesembilan menigakalikan basuhan, yang kesepuluh berkesinambungan. Di sini tidak ada nomornya, nanti kita hafal saja ya. Jadi itulah hadirin jemaah yang mulia, ternyata kebiasaan kita yang suka berwudu itu ternyata ada kesunahan di dalamnya ya, karena saya lihat setiap kita kalau berwudu pasti menigakalikan basuhan ya. Mungkin sebagian dari kita tidak tahu ternyata itu adalah sunnah ya. Maka dari sini Bapak tetap berwudu seperti itu, yang dirubah adalah niatnya saja, yakinnya saja, yakin bahwa ini adalah sunnah dan ini adalah fardu. Mungkin selama ini kita tidak tahu mana sunnah mana fardu, maka setelah pengajian ini kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang fardu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya? Cuman kalau menigakalikan basuhan itu lebih justru makruh ya. Ada Arab Badawi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang kepada Rasulullah bertanya mengenai menigakalikan basuhan. Ternyata Nabi lagi wudu, beliau menigakalikan basuhan, Nabi katakan ini yang benar. Maka barang siapa yang melebihkan dari 3 kali, justru dia tidak berbuat zalim ya, mubazir. Jadi cukup paling banyak 3 kali. Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah hadirin jemaah yang mulia, semoga Allah istiqomahkan kita dalam amal agama, Allah pahamkan kita dalam amal agama, dan Allah matikan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.